Kota yang berada di tengah Ceruk Kedu di Jawa Tengah ini memang hawanya sejuk. Jalan-jalan sore di kota kecil yang diapit oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing ini membuat imajinasi saya berkelana. Gak sabar rasanya menunggu besok pagi. Saya janji dengan seorang yang begitu peduli tentang UMKM, dan kami akan menjelajah Dusun Butuh di Kali Angkrik, Kabupaten Magelang. Yes, seru banget. Maafkan kalau motor kita memecah keheningan pagi. Dan yes, kita sedang ada di Nepal Van Java. Yeah! Saya nggak sendirian. Dan inilah sosok yang saya ceritakan, Pak Supari. Kita berdua adalah sosok yang cinta mati sama urusan UMKM. Geliat ekonomi kerakyatan. Nah, kita berdua sedang menuju Dusun Butuh di lereng Gunung Sumbing. Saya sih berharap kita berdua akan banyak mendapatkan cerita dan berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di sini. Ketemu dengan anak-anak muda keren dan tokoh-tokoh yang giat membangun potensi dusun mereka untuk menjadi destinasi wisata. Asli, ini keren banget. Bukan main, ini sih benar-benar epic. Eksotik banget melihat panoramanya ya. Sepertinya Nepal Van Java bisa dibilang anomali buat saya saat ini. Kenapa? Karena kebanyakan objek wisata di berbagai daerah lesu karena pandemi. Nah, desa wisata ini justru mekar bersemi. Saya rasa ini bukan sekedar viral ya, tapi ini buah dari usaha kolektif masyarakat yang ada di Dusun Butuh yang mampu dan jeli melihat potensi. Lalu kemudian serius membangun dan mengelolanya. Bisa jadi awalnya ide mereka ini dianggap sesuatu yang mengada-ngada. Tapi sekarang kita bisa lihat kan. Ini yang dibilang ngeri-ngeri sedap. Menanjak di jalanan dengan kemiringan 30 derajat. Nggak cuma motor yang harus digaspol, tapi juga adrenalin yang mau nggak mau juga harus ikut terpacu. Nah kan. Untung beliau lincah, boleh juga tuh manuvernya. Mas Lili, ini melihat gini kayaknya ide itu kemana-mana ya Pak Supari ya? Potensi itu seperti apa sih sebenarnya kalau dari pandangan Pak Kadus? Seperti yang kita ketahui bersama, tadi bicara suasana dari bawah sampai titik sini sampai atas, kanan kiri ada lahan warga, itu bicara potensi alam. Dan bicara potensi wisata, tahu sendirilah masih banyak yang bisa kami kembangkan tentunya karena kami Dusun Butuh atau Nepal Van Java adalah desa wisata yang berbasis alam, budaya masyarakat dan kearifan lokal, Pak. Dan dari beberapa yang sudah kami jalankan tentunya kami masih ingin banyak mengembangkan agar bisa menambah daya tarik para pengunjung. Banyak tempat atau spot yang nanti ada beberapa yang bisa kami dirikan sebagai menara pandang, Holengfok, dan dulu juga sudah saya sampaikan ada spot wahana petualangan itu juga, dan itu gambaran yang bisa kami
sampaikan untuk pengembangan kedepannya, melihat potensi yang ada di Dusun Butuh gitu Pak. Luar biasa nih Mas Arto, Pak Kadus ini. Iya. Bikin penasaran orang, termasuk saya penasaran juga. Dari bawah penasaran gitu, dalam perjalanan itu harus mengelola semangat gitu, karena capek. Tapi sampai sini semuanya jadi hilang dan kepengen kesini lagi. Mengenai potensi tadi yang disampaikan Pak Kadus, sudah jadi loh ini Mas Arto, Pak Kadus. Saya tadi dengar dalam perjalanan di bawah tadi, ada rata-rata 15.000 ya per bulan. Nah, bagaimana 15.000 yang sudah pasti ini dimonetize gitu ya? Caranya apa gitu? Bener tadi, bagaimana 15.000 itu pengen kembali ke sini lagi. Terus kalau kembali ke sini, ngajak saudara-saudaranya. Maka spot-spot yang lebih bagus gitu, memang harus dimunculkan. Satu persatu, tapi jangan bareng-bareng gitu. Jangan bareng-bareng, satu persatu Karena muncul. kita harus tes dulu satu-satu setiap proses ya gitu ya Pak? Yang menarik apa kita munculkan, apalagi gitu kan nanti kan istilahnya biar nggak bosen, orang bikin penasaran lagi. Udah penasaran ditambah penasaran Pak. Gampangnya nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti berinovasi. Kalau gitu hubungannya sama UMKM di sini gimana? Untuk UMKM di sini beberapa sudah berjalan. Jadi itu murni dari Warung gitu ya? ya, warung, kelontong banyak juga Pak. Tadi kita lihat di bawah kan Pak? Iya. Iya, saya tadi lewat belokan itu. Pedagang yang Ya sebelah kanan itu juga. paketan sayur mayur Iya. adanya wisata ini mereka juga kami tempatkan di situ titik-titik keramaian. Iya. Terus di sebelah masjid karena masjid juga ada di spot wisata juga Pak, teras masjid. Di bawahnya ada sekitar berapa 7 atau 8 pedagang juga yang UMKM di situ yang memperoleh manfaat adanya wisata ini Pak. Iya, iya. Harus jalan berapa kilo lagi nih? Paling 200 meter olahraga Pak. Oh gitu ya, Nanti oke. Sehat. Jalan ya, Mas Arto, ayo. Monggo. Ini naik terus nanti belok kiri. Atas ya? Iya. Dengkul Mas. Ya, turunnya. Sugeng enjang Ibu. Pun pajeng pinten? Niki sih 20, niki sih 20. Nggih, langsung pinten. Nggih, monggo. Borong ya Mas. Gampang. Niki anu toh? Ketela. Ketela tapi guli, Pak. Nggih, monggo. Pak Kadus, ini yang pendaki atau yang datang ke sini juga pulang bawa belanjaan. Ada beberapa, tapi kadang kalau pendaki berangkatnya, karena Berangkatnya pakai iso sayur rangsop. Oh, untuk anu ya, logistik, untuk logistik ke sana. Iya, iya. Tapi belinya anu ya, masih utuh-utuh gitu ya. Iya. Kol juga utuh, ini juga utuh. Wah itu, anu Mas Arto, kalau ini misalkan ibu-ibu Iya. bikin itu iya. apa ya paket-paket nih yang sop, yang anu di sana tinggal nyemplungkan aja bagus. Yang omongan jadikan satu paket. Wortel, kentang, wortel, namanya 10.000. Kan? Iya. Macam-macam. Iya. Nggih. Ledri. Nggih. Dan ibu dapat anu, dapat tambahan Lebih. lebih Dipaketi. dipaketi. Satu bungkus 1 kilo isinya. Iya. Wortel, brokoli, kubis, Iya. usaha. Paling enggak anu, ongkos ngupas. Tambah ongkos ngupas, Bu. Nggih. Nggih. Ini aja dibungkus sudah enak, tinggal Iya. Tinggal bungkus saja. Iya. Gitu. Bagus, bagus, Mas. Banyak loh Mas, bener yang ada potensi nambah-nambah pendapatan masyarakat ya. coba kembangkan Iya. kulinari program itu. Iya, iya, iya. Jakarta kita bikin itu. Ya, Bu, aku pesen ini, Bu.
Ini satu aja. Oh, satu. Satu. Ini kentang kecilnya satu, punyanya ibu. Ya. Kami berpikir sebenarnya modal finansial bukanlah perkara yang utama dalam mengembangkan sebuah potensi. Namun mix and match antara niat, tekad, dan harapanlah yang membuat dusun ini bangkit. Jika tekad terpelihara dengan baik, maka akan melahirkan sugesti yang akan mendorong kita untuk mengatakan, ya, kita bisa. Dan energi inilah yang kami berdua lihat dan kami rasakan di Dusun Butuh. Matur nuwun nggih, Bu. Nggih, kami sehat Bu nggih. Borong, Pak. Tinggal ini. Ini kabut sampai jam berapa ya kira-kira? Nggak bisa diprediksi, tapi berdoa aja. Mudah-mudahan segera membuka terus biar suasana lebih santai. Dan yang seru memang kalau ngelola potensi seperti ini kan memang butuh energi ya. Dan di sini banyak banget nih anak-anak muda yang sebenarnya berperan sangat sentral sekali ya. Ini mas-mas ini secara sistem tuh gimana? Kalau ngerjain ini? Ini kebetulan untuk pengelolaan saya serahkan ke adik-adik Karang Taruna dari beberapa pengurus yang ada dan divisi wisata juga. Ini kan sekalian kenalkan, ini ketua Karang Tarunanya, terus ketua pengelola wisatanya, divisi wisata dari Karang Taruna, terus namanya Setioko. Takjub langsung takjub. Ini kok organisasi matang banget. Dipaksa matang. Ya walaupun ada di tengah apa ini? Tengah gunung atau tengah apa nih ya Mas? Tapi Ini di gunung. iya udah modern loh Mas ini. kaki masih bawah, tapi ini di lereng. Hah? Di lereng gunung. Ya, organisasinya udah modern Mas. Ya. Iya. Dari cerita Pak Kadus sih, pembagian fungsi-fungsinya udah jelas gitu. Iya. Nah, kalau di Karang-Karang Taruna bentuk koordinasinya seperti apa? Kayak tadi hari ini kan Minggu kan? Iya. Padat kan? Iya. Jadi itu saya lihat dari bawah adik-adik yang seragam biru oranye udah tersusun rapi gitu. Ya, itu pengelolaannya gimana ya? Jelas. Ya kalau kita kan udah mulai action dah 6 tahun yang lalu Pak. Kita didahului dari Pak Kadus yang udah ngerintis dari awal dari pendakian terus lanjut ke wisata. Ya memang kita manajemen jadi satu Pak, tapi untuk pengelolaannya internal kita udah ada sendiri-sendiri. Ketika nanti menghadapi pengunjung dan pendaki memang sudah ada potnya masing-masing. Ketika nanti ada wisatawan kita oke, udah menjalankan seperti yang biasa, nggak terlalu. Sebenarnya awal sih agak bingung sih untuk penataan itu yang bagaimana. Ternyata ketika ada masukan-masukan dari pengunjung dan kita berkoordinasi ya akhirnya jalan. Mulai Juli 2020 karena melonjaknya situasi yang ada, viralnya yang jelas, terus kita konsep, kita tata segala macam lah. Kita ke depan pengen bikin paketan wisata. Paketan wisata yang di satu sisi kita menampilkan apa yang wisatawan mau, di sisi lain di paketan wisata itu kita bisa menampilkan kealamian Dusun Butuh ini. Jadi kita masih banyak hal yang masih kita simpan sebenarnya. Ya ini tipe organisasi yang menjual jasa ya. Ini kan jual experience. Yang kita kejar di sini adalah experience pelanggan ya. Ya pertama mesti kompleksitasnya tinggi. Menuntut fungsi-fungsi ini harus bekerja sangat presisi. Ya mendengar dari pengunjung. Ya itu artinya organisasi ini dinamis dan terus improve sudah pasti. Nah itulah karakternya organisasi kalau dikelola anak-anak muda, Mas Arto, Pak Kadus, mau mendengar dari suara pelanggan-pelanggan. Keren Mas, keren. Sesungguhnya tempat seperti Dusun Butuh ini adalah sebuah brand besar yang dibangun dengan kisah panjang perjuangan para penghuninya. Potensinya bisa lahir dalam wujud apa saja sih. Bisa demografi, geografi, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Membangun kesadaran kolektif untuk menggali potensi begitu penting. Karenanya, sadar atau enggak, potensi itu kadang seperti harta karun.
ia harus terus digali, begitu dalam untuk kita bisa menemukannya. Nah ini kalau ini daerah apa namanya? Ini kawasan Serbaguna. Oh ini anunya ya? Ini Apa? pendopo buat pengepul sayur. Pokok sayur. Yang tingkat lebih besar. Ya, ya, Petani, ya. Ini kan pengecer untuk wisata. Jadi Ini tempat ke ini supply kan pasar-pasar. betul. Pasar-pasar itu ya. Pengepul, Ini ada tempat pedagang pengepul sayur. Kabut masih tebal, tapi senanglah. Keramat taman warga di Dusun Butuh bisa menjadi penawar dinginnya angin yang berhembus dari Gunung Sumbing di atas sana. Petaniane sakanu kados mriki ngoten. Sadi-sadiang nggih matur nuwun, terima kasih. Sadiang nggih saged sadiang napa-napa mawon. Terima kasih. Sambutan seperti itu. Untuk Nepal Pandava saat ini lumayan tertata untuk rumah-rumah warga. Cuman yang kurang yaitu dari segi kebersihannya, mungkin perbanyak tempat sampah. Begitu banyak cerita dan pengalaman yang hari ini bisa kita dapatkan dari tempat ini. Ini kan kalau saya bayangin BRI konteksnya dengan inisiatif-inisiatif pengembangan seperti ini, itu bentuk-bentuk kerjasamanya tuh seperti apa sih Pak yang ada dan mungkin diadakan gitu Pak? Ya, Mas Arto, BRI kan sekarang terus melakukan transformasi ya. Salah satunya adalah kita membangun bisnis model baru. Ya. Seluruh bisnis model yang akan kita bangun itu konsepnya adalah basisnya ekosistem. Seperti di sini kan ekosistem wisata, ekosistem pertanian gitu. Maka akan lebih bagus gitu ya. Masyarakat di sini, anak-anak mudanya menyusun bisnis plan. Nanti dipilih gitu ya, yang impact-nya besar gitu, biayanya paling rendah. Terus nanti ya dikerjakan secara tahap demi tahap gitu ya, menyesuaikan dengan kapasitas dan capability dari teman-teman semua di sini. Nah, kami bank itu kan di sektor pembiayaan. Tetapi kan karena kami basis bisnis modelnya adalah komunitas gitu atau ekosistem gitu, maka kita akan ikutin. Sekarang ini Mas Arto sudah hampir selesai fase pemberdayaannya, masuklah fase pembiayaan gitu. Nah, risiko pembiayaannya sudah kecil karena potensinya sudah jelas ini. Iya. Ya, udah keukur. Iya, betul, sudah keukur semuanya. Maka nanti banyak yang bisa kita masuk. Kalau misalkan nanti inisiatifnya yang pertama itu belum hanya sekedar menambah, belum bisa menggrab potensi itu menjadi cash flow gitu, maka nanti BRI akan bantu CSR gitu ya. Kemudian nanti kalau bisa memberikan cash flow gitu ya, tapi masih lemah, kita punya kredit kemitraan, naik lagi ada KUR, naik lagi menjadi skala komersial. Jadi pendek kata seluruh inisiatif dari ekosistem kayak begini, kita ada di mana-mana, di semua tahapan kita bisa masuk, Mas Arto. Iya, satu hal lagi Mas Arto, saya mencoba ya anak-anak muda itu kalau sudah seperti ini ya, lihat potensi seperti ini. Itu yang ada di kepalanya itu bagaimana peran saya. Kan selalu begitu kan. Maka sesungguhnya integritas mereka itu, anak-anak muda itu luar biasa. Itu masa depan kita Mas Arto. Ini salah satu yang menarik konteks daya tarik wisata, kemampuan mereka mengolah media sosial. Iya. Nah, coba cerita. Kalau pemasaran kita itu mengikuti zaman Mas, itu melalui sosial media. Nah, salah satunya kita lewat Instagram. Kalau ada view yang bagus, ada kegiatan yang bagus, biasanya di post atau di upload itu kita yang
misalkan sabun untuk jenis yang lain ada bub, sementara itu dan kadang Karena kita sudah menampilkan, kita harus apapun respon mereka kita harus nerima dan respon balik seperti itu kan, biar fungsi dari media sosial itu emang ada seperti itu. Tadi kita masuk dari sana itu seolah-olah kan sulit masuk sini ya. Tapi masyarakatnya terbuka semua nih, Mas Arto. Ya kayak gitu. Sangat terbuka. Iya. Jadi beruntung bagi teman-teman di sini yang sudah menemukan potensinya. Iya. Masalah membangun potensinya kan tetap butuh waktu ya Pak. Betul. Tapi banyak daerah-daerah yang belum memahami potensinya. Iya. Dan potensi-potensi itu menurut saya hanya bisa dimulai dari orang-orang dalam sendiri, Iya. yaitu anak-anak muda ini. Iya. Dengan pemimpin yang karismatik, yang Iya. mampu mengarahkan, nggak Iya. otoriter. Iya. Dan itu rasanya bisa jadi model pengelolaan wisata masa sekarang ya Pak. Iya. Makanya Mas Arto, sekarang BRI itu kan ada program lokal heroes. Itu kita cari sebanyak-banyaknya, nanti bisa menjadi pendorong seperti Pak Kadis-Kadis ini. Nanti makin banyak. Itu. By the way, Pak Supari, terima kasih banyak sudah menemani saya berkeliling di Dusun Butuh ini. Kalau ada kesempatan lagi, bolehlah Pak, kita gas tipis-tipis. Simak terus program inspiratif ini yang mengangkat sosok-sosok penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga ekonomi bangsa. Bersama para brand aktivis, penggiat brand lokal, dan tentu saja para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro di seluruh Indonesia. Saksikan petualangan brilian The Series di Kompas TV dan channel YouTube Bank BRI. Jangan lupa subscribe dan like.